Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah dokumentasi pembongkaran atau turun mesin New Fiction tahun 2013. Yang masalahnya ada bunyi oblak pada mesin. Bagi sobat pengguna motor fiction, wajib melihatnya. Agar untuk referensi jika sobat semua terkendala mesin motor New Fiction sobat oblak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS. Oke, di project pembahasan kali ini saya akan overhaul mesin New Fiction Lightning milik saya ini. Karena di video pembahasan sebelumnya yang tahun lalu itu saya melakukan cek pada mesin apa penyebab bunyi oblak atau gegar pada mesin. Nah, di video ini saya cek bagian kopling dan bagian poros engkol atau crook asnya, dan sudah saya simpulkan penyakit yang dialami mesin ini adalah poros engkolnya atau crook asnya. Oke, ini adalah crook asnya dan sudah saya persiapkan, dan ini saya beli second bekas NVL juga karena pemiliknya ganti mesin R15 V3 dan mesinnya dibongkar, dan ini saya beli dengan harga 230k. Oke, pertama yang akan saya lakukan adalah membuka oli, dan prosedur kedua membuka bak close sebelah kanan, kemudian bak close sebelah kiri atau bak magnet, kemudian bagian head, dan kemudian turun mesinnya. Oke, ikuti saja pembahasan ini agar sobat semua yang memiliki NVL mengerti kondisi atau bagian dalam mesin New Fiction Lightning ini. Oke, saya akan buka baut oli dengan ukuran kunci 19. Oke, selanjutnya saya akan buka baut bak kopling dan baut engkol. Baut bak kopling dengan ukuran 8 ada 11 baut dan engkol ada 1 baut. Oke, untuk membuka bak kopling atau bak close ini kita harus ada sedikit melakukan pemukulan pada bagian ini dan ini. Oke, ini adalah kondisi bagian dalam dari bak kopling atau bak close. Oke, selanjutnya saya akan buka kopling dan bagian komponen lainnya. Oke, saya akan membuka kopling ini dengan cara saya seperti ini. Karena saya tidak memiliki kunci yang lengkap, maka saya akan menggunakan cara manual. Saya akan buka penahan murnya. Oke, ini sudah saya pastikan semua. Ketika saya akan buka, tidak ada yang patah karena di sini sudah saya buat penahan dari baut ini. Nah, jika menggunakan kunci, ada alat trackernya tersendiri. Oke, membuka mur ini harus menggunakan kunci shock. Oke, selanjutnya saya akan buka bak magnet. Di bak magnet ada 8 baut nomor 8. Oke, untuk melepasnya kita harus memukul bagian ini dan ini. Untuk memukulnya gunakan kayu atau palu yang gagangnya kayu atau juga karet seperti ini. Oke, sudah terlepas.
Oke, sebelum saya membuka magnet ini, saya akan membuka gear primary dan gear balancer atau balancing terlebih dahulu. Nah, ini akan saya buka terlebih dahulu karena saya tidak memiliki alat, jadi saya akan menggunakan cara seperti ini. Pertama, saya akan pasang kunci. Nah, mur ini adalah kunci ukuran 17. Oke, setelah seperti ini, kemudian saya membuka mur balancer ini terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Saya tahan kunci 17 ini dan kemudian saya buka mur ini secara perlahan. Ingat sobat, perlahan agar tidak merusak gigi atau merompalkan gigi gear ini. Nah, setelah ini terbuka, kemudian saya akan membuka mur ini. Mur ini ukuran kunci 19 juga, dan ini mur balancer ukuran 19 juga. Oke, tujuan saya membuka magnet terlebih dahulu agar saya bisa memanfaatkan mur ukuran kunci 17 di sana untuk membuka gear balancer atau balancing dan gear primary ini. Oke, setelah itu saya akan membuka magnetnya dengan cara saya seperti ini. Saya menggunakan kunci pas 1714. Saya letakkan seperti ini. Oke, saya ganjalkan di bagian sepi ini. Kemudian saya tahan di ujung sini. Lalu saya buka. Oke sobat, seperti itu cara saya membukanya. Oke, setelah mur selesai dibuka, selanjutnya akan melepas flywheel ini. Nah, untuk melepasnya, saya menggunakan alat tracker yang berbentuk seperti ini. Oke, trackernya akan saya pasang seperti ini. Oke, setelah mur tracker ini terpasang sampai mentok, sampai ujung, kemudian diketatkan dengan baut. Maksud saya ini adalah baut, dan kemudian diketatkan baut tengahnya. Kemudian siap untuk ditarik magnetnya. Oke, untuk menariknya saya menggunakan cara seperti ini. Oke, magnet sudah terbuka. Oke sobat, itulah yang menurut saya adalah bagian tersulit membuka mesin Vixion ini. Dan untuk membuka komponen baut pengikatnya, saya rasa sobat semua akan paham sendiri. Nah, itu tadi cara saya membuka bagian komponen alat sederhana. Dan untuk khusus magnet ini, sobat harus membeli tracker agar bisa membuka magnet ini. Oke sobat semua, setelah magnet terbuka, saya selanjutnya akan membuka bagian atas ya, bagian tangki, seperti sayap airflow-nya, kemudian bodi hitam ini, dan kemudian tangki. Nah, untuk membuka airflow ini, sayap airflow ini, ada dua baut di bagian ini dan di bagian ini. Oke, setelah airflow terbuka, kemudian akan membuka bodi hitam ini. Oke, setelah itu akan membuka cover dari kunci ini, plastik yang warna hitam. Kemudian membuka tangki dengan ada beberapa baut, dua di depan dan dua di belakang. Oke, setelah baut pengikat tangki terbuka, selanjutnya melepas soket kabel full pump ini. Oke, untuk membuka selang minyak ini, sobat harus membuka bagian ini. Oke, setelah soket terbuka, tangki bisa diangkat. Oke, setelah tangki terbuka, saya akan membuka baut-baut pengikat yang ada di kepala mesin, dan kemudian saya akan membuka
gear gigi tarik ini. Oke, ini nanti akan saya turunkan semua. Oke sobat semua, untuk cara menguras air radiator yang di dalam blok silinder ini, kita cukup membuka baut ukuran 8 ini. Gunakan saja kunci 8 atau sok 8. Oke, sebelum melepas bautnya dan sudah dipastikan sobat sudah membuka bautnya, sobat harus sediakan wadah untuk menampung air radiatornya. Oke, tutup pada bagian radiator harus kita buka. Oke, sudah keluar. Oke sobat semua, mesin sudah turun dan bagian blok sudah saya buka. Dan setelah saya cek bagian komponen kur asnya atau poros engkolnya tidak ada masalah. Dan ternyata saya coba analisa dan saya pikir masalahnya itu ada pada bloknya dan piston. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kenapa saya bilang poros engkol ini tidak bermasalah? Saya cek poros engkol ini terlebih dahulu. Nah, cara untuk ngecek poros engkol ini rusak atau tidak, cara yang saya lakukan adalah seperti ini. Memegang, kemudian memukul-mukulnya. Oke, cara memukulnya saya lakukan seperti ini. Dan ini masih padat. Oke, begitu sobat cara saya mengecek poros engkol mesin Vixion ini. Oke, ini adalah kondisi dari blok Vixionnya dan pistonnya sudah saya buka, ring-ringnya. Nah, untuk kondisinya itu seperti ini. Ada seperti piston yang gesekan ya, terkena gesekan yang tidak dilumasi oli dengan baik. Dan ini kondisinya berkerak karena saya selalu menggunakan bahan bakar Pertalite atau tidak menggunakan Pertamax. Dan kondisi di liner ada gores-goresan, tidak terlihat di sini karena goresannya sangat kecil. Nah, sudah saya simpulkan dan saya cek masalahnya itu ada pada blok dan pistonnya, bukan kur asnya ataupun stang sehernya. Oke, untuk spare partnya sudah saya beli juga dan harganya itu sangat murah atau bisa dibilang standar, paket komplit murah. Saya dapatkan dari penjual grosiran ya, saya bukan beli di showroom. Dan ini adalah ringnya. Kemudian ini bloknya. Nah, membeli paket komplit ini yang saya dapatkan itu blok, ring piston, pen piston, dan kemudian ring atau snap ring pen pistonnya. Nah, harga semua ini saya dapatkan adalah 500.000 asli Yamaha semua. Nah, jika kita membeli di showroom tentunya sedikit berbeda harga. Bisa sobat lihat sendiri di sini. Harganya itu hampir 800 ribuan. Nah, di sini saya bersyukur dapat yang harga miring. Oke, selain ini masalahnya ada beberapa masalah di headnya ya, kepala mesinnya, kepala mesin itu, dan sebelumnya sudah saya bahas juga di video ini. Halo sob, pernah mengalami bunyi gelitik pada kepala mesin New Vixion NVL? Oke, check this out. Oke, ini dia kondisi dari head, dari kepala mesinnya. Nah, ini nantinya akan saya ganti, kemudian akan saya skor ulang, bearing juga akan saya ganti. Intinya komponen akan saya ganti semua yang baru, mudah-mudahan bagus. Saya juga sudah beli rantai temengnya juga. Oke sobat semua, setelah spare part yang baru telah terpasang semua, baik blok dan piston dan komponen lainnya seperti as klep, pin, as rocker arm, suara mesin sudah bagus dan halus sob. Check this out. Oke sobat semua, air radiator sudah saya isi, dan kalau kurang nanti akan saya tambah lagi. Akan saya tes nyala.
Ini dia hasil mesin rakitan pemasangan piston baru yang dikira sokar oblak, ternyata piston dan bloknya yang oblak. Oke sobat semua, itulah dia pembahasan di project pembahasan kali ini. Pembongkaran mesin yang dikira oblak pada kruk as ternyata oblak pada blok dan piston. Sampai jumpa di project pembahasan berikutnya. Sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.